Bismillahirrahmanirrahim. Bagian keempat tentang la ilaha illallah merupakan hakikatu dakwati Rasul. Hakikat dakwahnya para Rasul. Dalam arti semua Rasul yang Allah utus ke muka bumi semuanya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Dalam surah 60 itu surah apa? Al-Mumtahanah ayat keempat. Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Telah tampak bagi kalian suri tauladan yang baik fi Ibrahim, di dalam kepribadian Nabi Ibrahim alaihi salam, walazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Jadi dalam mendakwahkan kalimat tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan telah tampak suri tauladan yang sangat baik itu. Contoh yang paling baik pertama di Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa man ma'ahu, dan orang waladina ma'ahu, dan orang-orang yang berada beserta dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya menyatakan bahwa Ibrahim bura'a'u. Bura'a'u itu adalah barok, tidak akan mengikuti apa yang ada pada kaumnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari yang diibadahi oleh kaumnya selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan Nabi Ibrahim menyatakan permusuhan dengan orang-orang yang tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang mendakwahkan satu agama yang disebut agama tauhid. Jadi la ilaha illallah itu pernyataan la, disebutnya dengan harfun nafyun, meniadakan. Ilaha manfiyun, yang ditiadakan. Illa adawat istisna, pengecualian. Allah itu disebutnya musbat, yang ditetapkan. Dalam arti Nabi Ibrahim tidak akan mentaati kecuali ketaatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, berarti la menolak, ilaha bentuk yang ditolak, yaitu yang disebut ilah
kullu ma'budin fahuwa ilahun. Setiap yang ditaati itu namanya ilah. Ketika datang waktu sholat, kita sedang berjualan, ingin laris dagangan, ingin habis dikarenakan pembeli lagi banyak. Datang waktu sholat sehingga kita tinggalkan sholat, maka jual beli tersebut itu bisa termasuk ilah. Setiap sesuatu yang ditaati selain Allah dan bisa mengeluarkan kita dari ketaatan kepada Allah, itu namanya apa? Ilah. Jadi ketika kita telah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dahulukan perintah Allah. Ya. Jangan sampai perintah Allah itu kita kesampingkan dikarenakan keperluan kita belum selesai. Kalau kita sedang bekerja, maka harus bisa mengatur pekerjaan. Jangan sampai waktu yang telah Allah tetapkan kita lalai untuk mengerjakan kewajibannya. Karena bukti dari la ilaha illallah itu akan bisa didapatkan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah maka akan lahir menjadi seorang muttaqin atau orang yang hidupnya disiplin. Disiplin ketaatan kepada Allah, maka kesuksesan dunia akan Allah berikan. Dalam surah 18, surah Al-Kahfi ayat 110. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, coba baca bareng. Qul innama ana basyarum mislukum. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku, basyarum mislukum, tidak ada bedanya manusia sepertimu. Bedanya apa? Kita dengan Rasul bedanya, kalau Rasul yuha ilayya, Rasul itu seorang hamba yang menerima wahyu. Kalau kita umat manusia yang menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu itu telah ditutup oleh Allah setelah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenabian dan kerasulan telah Allah tutup, maka tidak ada seorang manusia setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menerima wahyu. Annama ilahukum ilahu wahidah. Wahyu yang Rasul terima adalah annama ilahukum, sesungguhnya Tuhanmu adalah ilahu wahidah, Tuhan yang satu. Tuhan Rasul Allah, Tuhan kita pun Allah. Siapa Allah? Yang telah menciptakan seluruh makhluk. Siapa Allah? Yang memegang jiwa semua makhluk. Siapa Allah? Yang telah menggantikan siang kepada malam dan malam kepada siang.
Siapa Allah? Yajri syamsi, Allah dat yang memperjalankan matahari. Siapa Allah? Dat yang menurunkan hujan. Siapa Allah? Yang menghidupkan seluruh makhluk dan mematikannya. Siapa Allah? Satu zat yang seluruh makhluk akan kembali kepadanya. Itu disebutnya ilahu wahid. Selain Allah tidak ada Tuhan yang wajib kita taati. Faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharap akan bertemu dengan Allah, liqa'a rabbi, akan bertemu dengan Rabbnya, maka falyamal amalan sholihah. Tugas hari ini kita harus bisa mengerjakan amal soleh. Jadi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah maka akan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah itu disebutnya amal soleh. Kalau amal tidak sesuai dengan sunnah Rasul maka tidak disebut dengan amal soleh. Karena yang akan Allah nilai, yang akan Allah lihat bukan banyaknya amal, tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang akan Allah lihat dari seorang hamba, kualitas kebaikan amal tersebut. Amal yang baik, amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan petunjuk hawa nafsu, bukan petunjuk keinginan sendiri, kemauan sendiri, tetapi harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu disebut ahsanu amal. Yang kedua, bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, maka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berani mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dalam Al-Baqarah surah 2 ayat 22. Surah 2 ayat 22. Di sana Allah berfirman, coba baca bareng. Dan Allah telah menjadikan langit sebagai atap. Lalu wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah menurunkan dari langit ke bumi apa? Air apa? Air hujan. Dengan air hujan yang datang ke bumi, maka apa yang terjadi? Fa'akhraja bihi minas samarat, maka bumi mengeluarkan buah-buahan. Tumbuh-tumbuhannya bisa jadi, buahnya bisa mengeluarkan hasil. Untuk apa? Rizqal lakum. Itu semua rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Berarti yang harus kita sadari, kita berada di bumi yang Allah ciptakan, berada di langit yang Allah bangun. Kita berada di bumi
untuk hidupnya Allah menurunkan air hujan ke bumi. Bumi yang diairi dengan air hujan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, makan-makanan, rizki bagi manusia yang ada di bumi. Maka Allah melarang, fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan dengan Allah. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan tandingan-tandingan dengan Allah. Minimal setelah kita mengakui dan meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita berada di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, maka jangan membuat satu andad tandingan dengan Allah. Yang mana yang disebut andad? Misalnya dalam tubuh kita manusia ada yang disebut akal dan ada yang disebut nafsu. Kalau akal bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, dan condong untuk melaksanakan perintah Allah, itu adalah akal. Kalau nafsu bisa mengetahui mana salah, mana benar, tetapi condong untuk melakukan kesalahan. Kalau datang waktu sholat, itu sholat perintah siapa? Perintah Allah. Maka akal tahu itu adalah perintah Allah. Tetapi pada diri manusia ada nafsu yang bisa mengalahkan akal. Dikarenakan tidak mau untuk terganggu waktunya melaksanakan sholat, berani meninggalkan sholat, mengejar untuk mencukupi kebutuhan dunia. Manusia yang seperti itu hidupnya berarti mengikuti keinginan hawa nafsunya. Seolah-olah orang tersebut menjadikan apa? Andad tandingan dengan siapa? Dengan Allah. Yang kelima, ketika kita sudah memahami makna la ilaha illallah dan mengamalkan dalam kehidupan, maka di sini akan Allah sediakan fadailu azimah. Artinya fadailu azimah, keutamaan yang sangat besar. Pahala yang telah Allah disediakan yang sangat agung. Apa pahalanya? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa yukfaru mimma yu'badu siwa, dan kufur terhadap sesuatu selain Allah untuk ditaati, maka dakhalal jannah, orang tersebut akan masuk surga. Berarti proses untuk masuk surga itu diawali dari kehidupan hari ini di dunia, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah sediakan fadailu azimah, keutamaan yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat, sehingga la ilaha illallah dalam Islam merupakan pondasi paling utama, pondasi paling dasar yang harus sangat kuat. Jadi yang paling kuat yang harus diperkuat adalah pondasi dasarnya. Kalau pondasi dasarnya kuat, maka tiangnya pun akan kuat. Apa tiang dalam Islam? Sholat. Kenapa hari ini banyak umat Islam berani meninggalkan sholat? Karena pondasi dasarnya tidak kuat. La ilaha illallahnya diucapkan bahkan dijadikan zikir, tetapi tidak ingat itu adalah janji dirinya kepada Allah.
sehingga kadang sholat pun dia tinggalkan. Kalau syahadatnya tidak kuat, maka walaupun Allah berikan rizki yang banyak, dia akan lupa untuk mengeluarkan zakat atau infaknya. Ketika datang bulan Ramadan, kadang berani tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sudah mampu untuk berangkat haji, tetapi tidak ada niat untuk berangkat ke tanah suci. Kenapa itu terjadi? Karena pondasinya yang tidak kuat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maka baharuilah keimanan kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi anu disebut tajaddud keimanan, memperbarui keimanan itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya kita mengenal dan mengetahui makna yang terkandung pada kalimat tersebut.